Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Levin Kanopalili dengan NIM 25044113557 dari kelas 2I. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan makalah yang berjudul Pengantar Sistem Basis Data, Konsep Dasar dan Penggunaan Sehari-hari. Langsung saja kita masuk ke materinya. Nah, di sini ada latar belakang era informasi. Dalam perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat, sistem basis data memiliki peranan sangat penting. Basis data dapat digunakan untuk menyimpan dan mengatur dan mengelola data agar dapat diakses secara cepat, tepat, dan efisien. Fungsi strategis data. Menurut Wintoro, basis data dirancang agar data disimpan secara terstruktur dan mendukung kebutuhan pengguna secara efektif. Pertama, ada sumber utama pengambilan keputusan. Yang kedua, ada meningkatkan efektivitas kerja organisasi. Kemudian yang ketiga, menjaga konsistensi data. Kemudian yang keempat, meningkatkan keamanan informasi. Modernitas organisasi. Hampir seluruh aktivitas organisasi modern, pendidikan, kesehatan, pemerintah bergantung pada sistem basis data yang handal. Masalah sistem manual. Penelitian Trihapning Sari 2024 pada Wisma Universitas Terbuka mengungkapkan masalah sistem manual. Kesalahan catat, human error pada pencatatan transaksi reservasi. Yang kedua ada duplikasi data. Duplikasi nomor invoice yang merusak akurasi laporan. Kemudian yang ketiga ada akses lambat. Sulitnya mengakses informasi secara real time untuk tamu. Nah, ada solusinya. Solusi metodologi DBS DLC. Pengembangan basis data yang baik dilakukan dengan metode Database System Development Lifecycle atau DBS DLC. Metode ini mencakup fase perencanaan secara konseptual dan logikal untuk menghasilkan sistem yang efisien dan mudah dikembangkan. Perencanaan basis data adalah fondasi sistem informasi berkualitas. Nah, di sini ada rumusan masalahnya. Yang pertama ada pengertian basis data menurut Ali, kemudian yang kedua ada tujuan perencanaan basis data, kemudian yang ketiga ada tahap DBS DLC, konseptual atau logikal, proses identifikasi identitas dan key. Kemudian yang kelima, manfaat metode DBS DLC. Kemudian yang terakhir, pengaruh desain terhadap keamanan. Baik, kita lanjut ke bab 2, yaitu pembahasan. Metodologi DBS DLC. Metode sistematis untuk merancang sistem basis data agar sesuai dengan kebutuhan pengguna dan minimalkan kesalahan redundasi. Tahap DBS DLC ada 3. Yang pertama, perencanaan, yaitu penentuan tujuan, ruang lingkup, dan identifikasi sudut pandang pengguna. Kemudian yang kedua, definisi sistem, menentukan batas sistem dan fungsinya dalam organisasi. Yang ketiga, analisis kebutuhan, pengumpulan data via wawancara, observasi, dan studi literatur. Kemudian ada yang keempat, database design, inti perencanaan, konseptual, logikal, dan fisikal. Kemudian yang kelima, seleksi DBMS, memilih software berdasarkan biaya dan performa. Yang keenam, implementasi, proses pembuatan tabel dan relasi ke sistem nyata. Kemudian yang ketujuh, pengujian atau testing, memastikan keakuratan data, integritas, dan keamanan sistem sebelum operasional penuh. Kemudian yang kedelapan ada pemeliharaan backup data, perbaikan error, dan penyesuaian sistem dengan kebutuhan baru organisasi. Rancangan konseptual menggambarkan struktur data umum tanpa tergantung DBMS atau hardware software independent. Yang pertama ada identifikasi identitas dan atribut. Yang kedua menentukan relasi. Kemudian yang ketiga visualisasi via IRD. Tujuan utamanya memberikan gambaran visual yang jelas bagi pengembang dan pengguna mengenai alur data. Kemudian ada entitas dan atribut, contohnya entitas pegawai, ID pegawai,
nama pegawai, jabatan. Kemudian ada identitas perusahaan, ID perusahaan, nama perusahaan, alamat. Kemudian ada identitas invoice, ada no invoice atau buka, tanggal, total pembayaran. Perancangan logikal, penyempurnaan model konseptual menjadi tabel relasional yang siap pakai. Elemen utama, primary key, identitas unik, foreign key, penghubung antar tabel, atribut lengkap, detail tipe data. Fungsinya yaitu jembatan antara desain abstrak dan implementasi fisik pada sistemnya. Tahap normalisasi. 1NF adalah data atomik, tidak ada field dengan nilai ganda. Kemudian 2NF tidak ada dependensi parsial pada primary key. Kemudian yang ketiga 3NF tidak ada dependensi transitif antar atribut. Normalisasi menjamin efisiensi penyimpanan dan integritas data. Manfaat perancangan. Yang pertama, redundansi, mengurangi duplikasi data, konsistensi, data tetap akurat di seluruh sistem, kemudahan akses, pengolahan informasi lebih cepat, kecepatan, optimasi query pencarian, pengambilan keputusan tepat, skalabilitas sistem tinggi, pemilihan DBMS akurat, peningkatan keamanan data, kemudahan pemeliharaan. Kemudian bab 3 ada penutup. Adapun kesimpulan yaitu sistem basis data adalah pusat pengolahan informasi modern yang menentukan keberhasilan sistem informasi. Perancangan yang matang melalui metode DBS DLC terbukti mengurangi redundansi, menjaga integritas, dan meningkatkan efisiensi kerja organisasi secara signifikan.